ngobrol dan ngobrol pulau hitung tahun kan Yogyo ya ini selanjutnya pulang. Selamat malam dan sahabat kita semuanya yang saya hormati Bapakku, para guru yang hadir, Pak Guru Kelangenan, Cimaras, Kawah 2, kakaknya belum datang ya, dan para tokoh sesepuh yang kami belum kenal, tapi kami sangat menghormati karena saya sudah dapat masukan dari Pak Guru Kelangenan. Mohon izin dan mohon maaf saya bergabung tanpa undangan karena kecintaan saya terhadap warga. Amin. Kebetulan saya dipercaya pimpinan menjadi Kapolsek Kelangenan. Saya titip diri saya Bapak, kami dari Yogyakarta, tapi saya sih sudah tinggal di Jawa Barat agak lama. Kami dari Yogyakarta, tepatnya dari Bantul. Bantul. Desa sama dengan di sini juga desa, tapi masih agak kotaan sini ya, Kelangenan dan Jamblang. Jadi kami baru 1,5 bulan menggantikan Pak Ade, di mana Pak Ade pensiun. Pada prinsipnya kami kula nuwun, kami permisi sebagai orang Jawa dan sebagai anak kami datang kepada Bapak Ibu, Bapak sekalian sebagai sesepuh kami, manakala kami ada kesalahan mohon dijewer Pak. Kami siap untuk ditegur dan kami juga titip diri teman-teman Polsek Kelangenan. Semoga apa yang kami kerjakan bisa sesuai dengan harapan masyarakat sekalian. Dan sekaligus juga kami juga minta bantuan dan dukungan Bapak sekalian, di mana kami kan sebentar lagi mau melaksanakan pemilu. Otomatis para tokoh agama, tokoh daerah, tokoh masyarakat ini sangat kami butuhkan dalam rangka sinergitas menciptakan harapan timnas sehingga hajat ilmu pada nantinya dapat berjalan dengan baik. Amin. Mungkin demikian, nanti lebih lanjut lagi mungkin lain waktu kita sambung dengan ngopi-ngopi ya Pak Guru. Untuk aturan kami dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayu mugi-mugi kulalan panjenengan sami sedantene eten barokah rahayu waluya jati temeneng waluya kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kidung rumaksaing wengi teguh rahayu luputeng lara lupute bilai kabeh jin setan dakan purun panaluan tananawani miwakang gawe ala gunane wong luput geni ateman tirta maling atutang ngaraing mami guna dirupan sirna. Sakaing larapan samya balik, sakaing amapan samya mirunda, welas asi pandulune. Sakaing braja luput, kadikapuk tibaning wesi. Sakaing wisatawa sato galak tutut kayu kang lemah sangar songgaing landak kumaming wong lemah miring miang pagupaking merat. La ilaha illallah. Pagupaking warak samya kalir nadia arcam yang segera asat temahan rahayu kabeh
apan salira ayu ingedaran kang widadari rineksa malaikat lan sagunging para rasul pinayungan hyang sukma ati Adam uteku baginda Isis pangucapku ya Musa La ilaha illallah. Napasku Nabi salinui Nabi aku pamirsa ingwang Daud ing suaraku mangke Nabi Ibrahim ing nyawaku Nabi Sulaiman kesekten mami Nabi Yusuf rupa ingwang Idris ing rambutku Baginda Ali kulit ingwang Abu Bakar keti daging Umar singgi balung Baginda Utsman Sum kupati malinui Siti Aminah bayu ing angga Ayub ing ususku mangke Nabi Nu ing jejantung Nabi Yunus sing ngotot mami netraku ya Muhammad pamuluku ya Rasul pinayungan Adam kelawan Hawa sampun pepek sekataipun para nabi dadia salira tunggal la ilaha illallah bil qabul wal barakal fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami menghormati Mas Aceh selaku penanggung jawab di Kenja Tenggang Jati, kami menghormati Diki Ketua Cakram Buana Mas Kepi, kami menghormati Paku Langanan, Paku Sebelas Kecil, Paku Bawah Dua, yang saya hormati Pak Kapolsek Langanan, Pak Kunci Niateng, Kami Dimaras, terus Sumur Gula, Nyusnik, serta Bapak-Bapak tamu undangan yang kami muliakan. Alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hibur semua sehingga senang hari ini. Alhamdulillah kita masih berikan kesehatan jasmani dan alhamdulillah bisa berkumpul dalam silaturahim menghadiri acara rutinan perasaan di Buyut Kenja Tenggang Jati. Salam dan salam semoga Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarganya para sahabat insyaallah yang dimuliakan mendapatkan syafaat amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya diminta sama Mas Aceh untuk membicarakan sejatinya nih kubu gitu. Aduh apa pisan judulnya kubu. Tapi kita mencoba ngambil dari berbagai sumber yang saya punya. Ya, yang penting kita memberikan informasi tadi sama-sama Pak, istilahnya sama-sama belajar. Jadi alhamdulillah di sini itu bisa memberikan pengaruh belajar karena saya bukan ahli sejarah Pak, tapi mungkin lebih dulu baca aja, gitu ya, seneng aja. Baik Pak, judulnya bagus, sejati nanggung Pak. Tetapi kalau bicara Pakuwu atau bicara Pakuwu, pasti kita nanti akan meruntut dulu ke belakang karena tidak langsung kita kasus-kasus waktu Cirebon aja, gitu ya. Jadi tetap belajar secara dikit Pakuwu, sangat punten sedanten nggih. Nah, iki kula
sukani judul hari judul utama sih sejarah nang kubu ya. Tapi kang iki Pangeran Cakrabuana Mbaku Cirebon sang perintis kerajaan Cirebon. Niku judulnya Pak karena kubu asalnya sing riki. Nah pertama Cirebon pra Islam niku pada tahun 363 Masehi Pak, sang Maharsi Sentanu adalah seorang maharsi dari daerah Sungai Gangga India. Itu membangun sebuah desa di tepi kali Cirebon, lereng Gunung Ciremai yang diberi nama Indraprahasta, di kerajaan Indraprahasta. Gunung Ciremai yang berdiri dekat daerahnya diberi nama Indrakila, dan kali Cirebon yang melewati daerahnya diberi nama Gangganadi, sekarang dikenal Kali Cipager. Cipager Wanasaba. Nah, kemudian Indraprahasta berkembang menjadi kerajaan besar yang berpusat di Cirebon Girang atau Cirebon Selatan. Nah, Maharsi Sentanu menjadi Raja Indraprahasta yang pertama dengan gelar Prabu Resi Indraswara Sakala Kertabuana sehingga tahun 363 sampai 398 Masehi. Nah, Sang Padma Halirangsa adalah Raja Indraprahasta yang ke-13 yang menjadi pendukung utama perebutan kekuasaan di Galuh, Pak. Jadi Galuh itu terjadi perebutan kekuasaan. Galuh itu di mana? Di Ciamis, Pak. Galuh Pakuan dari Raja Sang Sena pada tahun 706 sampai 715 Masehi yang dilakukan oleh Sang Purbasora. Kemudian menjadi Raja Galuh. Jadi Sena tergeser dan Sang Purbasora pada tahun 716 Masehi dibantu oleh kerajaan Indraprahasta, Pak. Gitu. Nah, ketika Sang Purbasora menyerbu ibu kota kerajaan Galuh, Sang Sangjaya atau putra Senaha sedang berada di bumi Mataram, Kalingga Utara. Kedatangan ayahnya Sang Sena sebagai penguasa Galuh yang terusir sangat marah, kemudian melakukan serangan pembalasan terhadap Indraprahasta dengan taktik bumi hangus. Jadi kerajaan Indraprahasta yang ada di Wanasaba, di Galuh itu dihancurkan bumi hangus, Pak. Kerajaannya orangnya habis semua, makanya Indraprahasta sekarang nggak ada jejaknya. Nah, beberapa bulan yang lalu tim arkeolog dari provinsi dan pusat itu mencoba menggali peninggalan Indraprahasta, akan bikin replika tapi masih belum ditemukan, Pak. Tapi itu adanya di Sarwadadi, diperkirakan itu Talun. Nah, jadi pra-Islam. Disebutkan pula dalam kitab Purwakarta Carubanagari, digambarkan di Caruban Larang, yaitu tahun Jawa 302 Jawa atau 1389 Masehi, sekitar pelabuhan utama Muara Jati di pantai utara wilayah kerajaan Galuh terdapat daerah-daerah berpredikat nagari yang diberi hak otonomi oleh pemerintah kerajaan Galuh. Nah, diperkirakan pada abad ke-14 terdapat nagari besar bernama Negari Wanagiri. Wanagiri yang ibu kota negaranya di Palimanan. Nah, yang wilayahnya mencapai hingga Cirebon Girang, yang karena sesuatu hal terpecah-pecah, Pak, menjadi negara-negara kecil, di antaranya pertama Negari Surantaka. Pertama Surantaka. Di daerah Kepetakan berdiri Negari Surantaka, rajanya bernama Ki Gedeng Sindang Kasih dengan pusat pemerintahannya di daerah Kedaton, sekarang Surakarta atau Keraton. Pecahan yang kedua yaitu Nagari Singapura. Nagari Singapura terletak di wilayah sebelah utara Giri Ambaran Jati, dipimpin oleh Ki Gedeng Surawijaya Sakti. Saudara Ki Gedeng Sindang Kasih merupakan saudaranya Prabu Anglarang dari Galuh. Dia dibantu oleh Mangkubumi yang bernama Ki Gedeng Tapa. Nah, setelah Ki Gedeng Kasih meninggal dunia, Ki Gedeng Surawijaya Sakti mengangkat Mangkubumi Ki Gedeng Tapa sebagai sah bandar pelabuhan Muara Jati, dikenal dengan Ki Jumajan Jati, sekarang desa Mertasunya. Itu kerajaan yang kedua. Yang ketiga, Nagari Japura. Di wilayah timur berdiri kerajaan yang cukup besar, yaitu kerajaan Japura. Rajanya bernama Amuk Marugul. Dengan wilayahnya meliputi Losari, Babakan, Ciledu, Walet, Karangsembung, Lemah Abang, Mundu, Buber, dan Astana Japura, sekarang Astana Japura. Pecahan yang keempat yaitu Nagari Wanagiri sendiri. Nagari Wanagiri, daerah Wanagiri, rajanya bernama Ki Gedeng Kasmaya.
dengan pusat pemerintahnya di Palimanan yang wilayahnya hingga mencapai daerah Cirebon Girang, sekarang Wonosabat Alun. Itu pecahan kang keempat. Pecahan kang kelima, Nagari Raja Galuh. Di daerah Raja Galuh sekitar abad 15 berdiri Kerajaan Raja Galuh dengan pusat pemerintahnya di daerah Bobos. Raja yang dikenal adalah Prabu Cakraningrat dan adipatinya Arya Kiban dari Palimanan. Yang keenam, Nagari Talaga. Di awal abad 15 di sekitar Talaga berdiri Kerajaan Talaga Manggung. Rajanya bernama Prabu Ucuk Umon. Jadi kerajaan Nagari yang besar pecah menjadi 6 kerajaan. Nah, itu pra-Islam. Nah, silsilah berlangsung ya karena negara Singapura itu Diageng Tapa memiliki istri Ratna Kerancang. Nah, Ratna Kerancang dada kecil, Nyai Subang Keranjang atau Nyai Subang Larang. Nah, niku dini pada saat nyantri di Syekh Puro Karawang, terus dinikah sama Raden Pamanarasa atau Prabu Jayadewata yang kemudian dikenal dengan nama Prabu Siliwangi, menurunkan putra putri bernama satu Raden Walangsungsang pada tahun 1423. Terus yang kedua Nyai Mas Rara Santang tahun 1426, dan yang terakhir Raden Kiang Santang atau Raja Sengara 1428. Nah, itu kecile Pak menurut buku-buku ingkang kayun. Nah, Siliwangi niku gelar Pak. Jadi gelar tahun 1357 ketika Kerajaan Galuh dipimpin oleh Prabu Linggabuana memiliki anak yang namanya Dyah Pitaloka Citaresmi Pak, dilamar di Raja Majapahit Hayam Wuruk. Prabu Jayadewata kita salah satu pemimpin. Jadi anak raja itu kerajaan Loro Sunda itu Pak ya, Kangling Bogor ya, karo Kangling Galuh Ciamis. Nah, pimpinannya Susuk Tunggal ya, nah pada saat katakanlah kejadian Mugempa, Raja Kang Ananing Bogor maupun Ananing Galuh melakukan kesalahan, yaitu kawin karo ibadah karo orang biasa lah Pak, sehingga melanggar adat, sehingga diturunkan dua-duanya Pak. Nah, Kang Ning Bogor yaitu mertua jenak nanging Prabu Jayadewata, sehingga lu wong tua jenak nanging Prabu Jayadewata. Jadi sehingga Prabu Jayadewata niki atau Prabu Pamanarasa memegang dua kerajaan Sunda, Bogor dan Kawali Sunda. Akhirnya digabung Pak menjadi Pajajaran. Nah, karena Raden Pamanarasa atau Jayadewata ini sikapnya, wataknya, ilmunya pas persis kayak Prabu Linggabuana, maka diganti ngarane julukannya Siliwangi. Sili itu pengganti, Wangi itu Prabu Wangi, Prabu Linggabuana, karena sudah mengharumkan nama baik kerajaan. Pak. Jadi Siliwangi itu gelar. Kita ya, anaknya telu Pak ya. Oke. Nah, ketika Pajajaran terjadi intrik politik karena Prabu Siliwangi kan dua rabi kan Nyai Ambedkasi, Nyai Subang Keranjang, Subang Larang, terus Nyai Kentrik Manik Mayang Sunda. Nah, Kentrik Manik Mayang Sunda ini Pak, dua anak ada Surawisesa. Statusnya sama, anak laki-laki dan putra pertama, sehingga Surawisesa berhak atas tahta kerajaan, Paku Cirebon juga, atau akhirnya langsung saja berhak di kerajaan. Terjadi di politik Pak. Pokoknya sih Surawisesa enggadi dari kini Paku Cirebon. Tapi Prabu Siliwangi saat itu menghendaki Pangeran Walangsungsang, pewarisnya itu. Tapi Pangeran Walangsungsang boten turun. Kaping kali wonten panggilan batin bahwasanya harus mencari agama Islam, sehingga diputuskan Prabu Pangeran Walangsungsang medal saking keraton, kemudian diikuti atau diteluni di Rayi yaitu Nyai Mas Rara Santang. Nah, perjalanan yang pertama mencari agama Islam, Walangsungsang niki mampir Pak teng Resi Danu Warsi, teng Gunung Marapi. Nah, teng Babat Cirebon karangan Pangeran Sudaningrat Keprabonan, Gunung Marapi itu tempatnya teng Raja Desa Ciamis.
Namun ada pendapat dari Jepang bahwasanya marang api itu tempatnya ning kamarang gitu. Ning greget kamarang itu, ning greget. Itu mereka marang api, kudu merapi ya Pak ya, marang api. Nah, Raden Walang Sungsang kemudian dinikahkan dengan putri Tidanuarsi yang bernama Nyai Endang Gelis atau Nyai Endang Ayu, Pak. Dari wong tegone Ayu, dari punya Gelis pada saya. Nah, hasil perkawinannya memiliki putri bernama Nyai Mas Pakungwati, Pak, yang kemudian menikah dengan Sari Bujatulo nantinya. Dan bahkan dengan naskah lain Pak, anaknya loro coba dari si Pak Endang Gelis itu, pertama Nyai Mas Pakungwati, yang kedua Arya Menger. Konten begitu, tapi kan sebutakan ini lebih baik ketemu Pakungwati Mawan Arya Menger dalam sebut. Nah, Pangeran Walang Sungsang berguru teng Resi dan Warsi Pak, bermacam-macam tuh ya, sosial apa ahli yang pesakit macam-macam sampai hari nari agama Islam bukan sakit. Nah, sehingga disukani jimat dalam zaman semono sih, yaitu ali-ali ampal. Nah, ali-ali ampal ini manfaatnya atau khasiatnya pertama dapat melihat isi langit dan bumi. Menurut sejarah ya. Kaping pindo dapat menyimpan laut dan gunung, Pak. Ali-ali ampal ulang dalam pewayangan mungkin iya benar ya. Nah, kaping pindo kemenyan. Menyan. Khasiatnya dapat melumpuhkan menyantul. Kaping pindo menuruti perintahnya dan sebagai pengasihan. Menyan itu sudah wasi ya. Oh. Tapi tetap Pak, nyari agama Islam bukan saged mangga mana mangkat maning aja ning kita. Nah, tadi pun. Tapi nggak mampir ning Sangyang Nanggo, ning Gunung Ciangkup. Gunung Ciangkup sampai sini biang Pak. Tapi wonten malih kang berpendapat wonten temundu wonten ya, Jawa A'lam. Nah, Raden Walang Sungsang diberi pusaka, yaitu pertama ilmu kedewaan yang memiliki khasiat menghilang kekebalan dan kuat. Wah bener, ini panghilang bener. Batu kita akeh kang pinter Pak. Wong merpati putih pinter ngilang. Jadi ngilangnya makanya pakai lampu misalnya derajatnya kirang Celcius Pak. Nah, kita melakukan pernapasan disesuaikan dengan bahkan lebih dari sinar itu. Katanya hilang padahal masih di kono Pak. Iya Bu ya. Nah, terus golok cabang Pak. Golok cabang memiliki khasiatnya satu dapat berbicara, yang kedua dapat terbang dan mampu keluar dari api, yang ketiga dapat menghancurkan gunung dan mengeringkan laut. Ini golok cabang. Ini masih misteri Pak. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada orang Bogor mencari sumber tentang golok cabang. Jadi yang pertama golok cabang identiknya ada yang di logonya Pemda Kabupaten. Seperti itu digambarkan, itu ya logo kabupaten Pak. Ini golok cabang Pak, sanes Kujang. Kaping pindo ana yang dayak ning bendera Cirebon. Yang pertama yang hitam itu. Nah, seperti itu Pak. Ana maning kang golok cabang lagi Pak siapa? Pak Iya, gawe ning Jemaras. Golok cabang. Mana yang betul Jawa A'lam? Yang penting golok cabang apakah ini simbol, apakah bentuknya ada, apakah sebagai ini. Nah, ini Pak. Nggih, teng Sangyang Nanggo Pak ya. Kaping telu mampir maning yang agama Islamnya bisa nerangaken. Jadi mampir maning ning Sangyang Naga di Gunung Kumbang, teng Kuningan. Nah, Raden Walang Sungsang diberi ajian maning. Pertama, aji dipa memiliki khasiat pertama mengetahui omongan segala binatang. Kayak Aling Dharma ya. Ini Aling Dharma Pak. Waktu itu pun suwe. Terus keperwiraan. Yang ketiganya dapat menghilang. Jimate khasiat tekun. Jimat yang ngeloro aji titi murti, yaitu khasiatnya dapat membesarkan tubuh. Nah, tini krama mau ngobrolan mau gak Pak? Menurut dia sendiri dan balik. Tini krama Pak. Tini krama ibaratnya merubah bentuk. Ya dari kecil semakin biasa. Kalau Kresna kan tini krama Pak ya. Nah, termasuk tini krama ini Pak dimiliki oleh Ki Gede Palimanan. Tapi di Palimanan bahkan wayang boleh atau yang lain, tapi orang langsung buka itu Pak. Padahal lucu Pak. Senopati tapi bahkan nyewot. Ya, emosional, lembek, tiri krama. Jadi seorang raksasa, termasuk ibu bojong, ini tamik ya. Nah, terus pusaka yang ketiga itu pusaka 3 warna milik yang Juwata berupa peci waring. Khasiatnya tidak dapat dilihat oleh semua penglihatan. Kakak tinduk, kayak topongnya Abdul Hajid ya. Terus badung batok, batok bulu Indonesia. Berkhasiat perintahnya dapat diikuti oleh para siluman, jin dan setan. Yang ketiga, umbul-umbul waring. Berkhasiat dapat melemahkan serta terhindar dari segala
senjata musuh. Nah, bumbul waring apa sih warung karung? Apa durung tentu Pak Liuru. Kayak apa, tapi bumbul waring itu terkenal pada saat perang 1528 kerajaan Cirebon perang dengan kerajaan Galuh diwakili Palimanan tahun 1528 terjadinya di sekitar Gunung Kromong atau di pabrik semen terkenal dengan Palagan Gunung Gundul. Itu perang Cirebon yang besar dengan Galuh itu ya, itu pastinya Arya Kiban. Nah terus ada tuh orang Islam bukan angsa mali. Ya, bisa kita agama Islam itu ngerti. Jadi seluruh mana marani terakhir teng Sangyang Bango. Kalau saya ngelagokin Sangyang Bango ning Gunung Cangak ada yang di Pak. Ning ngaji ngisi kabeh tuh ya bismillah ngisi kabeh ya. Kaping loro pendil atau pendil sewu nasinya dapat memenuhi semua kebutuhan. Jadi pernah dalam riwayat di sejarah dijelaskan pada saat istrinya Kanjeng Cakrabuana kongkon masak. Ini pun dia, gua sekaristik wis masak baik insya Allah kowe bisa cukup kan kali cukup dulu. Kalau dimasak kendang aja, yang mana itu berita kentok cukup kan kata ini. Terus kaping telu bareng atau bende, suaranya memekakan telinga dan dapat menimbulkan banjir. Nah makanya biasa desa-desa zaman bagian anak pasti cimake pusaka buka bende atau kayak kemung apa nang berkasihan kata pasti membocong anak akan loron bocong. Nah betul Pak ya. Nah Gunung Cangak ya Pak ya. Oh kompas tuh mendaki Gunung Cangak. Iya kompas. Nah terus Pangeran Walang Sungsang dia atau gak ada nama pirang-pirang Pak. Oh. Kayak Nyai Ajeng lah, Nyai Endang Gelis nama julukan. Nah sekarang julukan pertama itu Raden Gagak Lumayung. Ketika waktu Cirebon itu menjadi pendekar, seorang pendekar. Buku Gagak Lumayung sebutannya Pak. Perang apa kok Gagak Lumayung. Terus Ki Somadula. Ketika berguru dan belajar agama kepada Syekh Idofih Mahdi atau Syekh Yasdul Kafi atau Syekh Nurjati di Amaran Jati, Samudra Pasir dan Arab Saudi. Nah, namanya Ki Somadula. Somadula orang yang cerdas, cepat menangkap ilmu agamanya, paling pintar namanya Somadula julukannya Pak. Julukan Kang ke loro. Kang ketelu Pangeran Cakrabumi, yaitu saat Pangeran Walang Sungsang bertugas dan menjabat sebagai Pangreksa Bumi atau Raksa Bumi di Pedukuhan Tegal Alang-Alang yang dipimpin oleh Ki Danusela, kesebutnya Ki Cirebon pertama Pak, yang dikenal dengan sebutan Ki Dede Alang-Alang. Jadi Ki pertama itu Ki Danusela, mertuanya pun kamu gue ya, mertuanya Karim Karunia Kariris. Terus Haji Abdullah Iman. Ketika Raden Walang Sungsang dan Nyai Mas Ransang adiknya menunaikan ibadah haji di Mekah, ini gelarnya Haji Abdullah Iman. Terus gelar Kang Sejene Mbah Kuwu Sangkan. Ketika menjabat sebagai Kuwu Cirebon kedua, menggantikan Ki Danusela atau Ki Dede Alang-Alang mertuanya. Jadi setelah Ki Danusela meninggal, Ki Dede Alang-Alang meninggal diganti di Walang Sungsang, gelarnya Mbah Kuwu Sangkan. Sangkan itu mulai berkembang Pak, ya mulai berkembang. Yang keenam Pangeran Cakrabuana. Pakai pisang ya. Julukan yang diberikan kepada setelah berhasil menyempurnakan ilmu Cakrabirawa, warisan dari Mbah Kuwu Cirebon pertama, Ki Danusela Ki Alang-Alang dan Babat Tanah Cirebon. Ilmu yang dimiliki gelar Cakrabuana. Terus Tumenggung Sri Mangana. Jadi ketika Mbah Kuwu Cirebon mendirikan pada tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah ya, dari Kuwu pertama sampai gelar di Prabu Siliwangi Bapak Pak itu Tumenggung Sri Mangana. Nah, terus Susuhunan Rengga atau Sunan Rengga. Ketika Mbah Kuwu Cirebon menjadi petapa dan guru agama Islam setelah menyerahkan mandat Sarubanagari kepada Syekh Hidayatullah menjadi pada tahun 1479. Jadi 1479 itu Mbah Kuwu Cirebon menyerahkan mandat kepemimpinan Pak Batu Jati Pak. Tahun 1479. Nah, terus Syekh Mursyadatillah.
nama julukan setelah menghabiskan hari-hari tuanya untuk kerja dan dakwah, yaitu Syekh Mursyadatillah. Nah, masa tuanya Pangeran Cakrabuana atau Mbak Cirebon ini Pak, anak 3, segitiga, Gunung Jati, Trusmi, Talun. Nah, Talun itu siapa? Talun itu anaknya Pak. Jadi Mirak Nariris, ya, itu punya anak, namanya itu Pangeran Cirebon. Nah, Pangeran Cirebon dari kubu Cirebon Girang. Kemarin Kaningkana tuh ya putranya Pak Pangeran Cirebon. Nah, Pangeran Cirebon kawin kalau anaknya jadi Trusmi, Nyatang Cupluk, dua anak Pangeran Manggana Jati. Nah, jadi Trusmi, ya Pak Mangga ini macam-macam. Nah, terus pada tahun 1409 wau kan sejenggung Pangeran Cakrabuana menyerahkan mandat perundingan pada Sang Mergari kepada Sunan Gunung Jati, yaitu putra adiknya yang serantang sekaligus sebagai menantunya, yaitu suami Nyai Mas Pakumati. Nah, saat menjalani masa tuanya langsungnya Gunung Jati Seni Cirebon Girang. Nah, pada tanggal 2 Dasi Sukra Paksa Setra Masa Saharsa Patang Atupat Ingkang Sakakala bertepatan tanggal 12 Safar. Ini lagi kan 12 Safar kita akan bahas ini. 887 Hijriah atau 2 April 1482 dijadikan momentum hari jadi Cirebon karena Sunan Gunung Jati lepas tali pancen saking kerajaan Merdeka. Pajajaran yang merdeka bahasa sekini sepakati lepas tali pancen dengan tidak lagi mengirim upeti berupa terasi. Nah, momentum ini 12 Safar dijadikan momen Kabupaten Cirebon bertepatan tanggal 2 April Pak. Nah, itu sejarah itu. Nah, terus pemukiman Tegal Alang-Alang pada awalnya merupakan dusun kecil dipimpin oleh kubu yang berasal dari bahasa Kali. Nah, mulai nih. Akubu yang artinya penguasa wilayah. Jadi akubu Pak bahasa aslinya ini kubu yaitu penguasa wilayah. Bernama Ki Danusela, mau ya. Yang sebenarnya dijuluki Ki Dalang-Alang. Nah, Pangeran Walangsungsang bersama-sama memakmurkan pemukiman dengan mendirikan langgar Jalagrahan atau tajuk Pejalagrahan Pak. Bangsa Sakerta, jala atau laut, dan Geraha itu rumah, itu pondok pinggir laut. Memang bagiannya pinggir laut jadi sih Pak. Karena apa sudah mengalami tanah timbul, dan rumah tinggal yang pertama yaitu Witana. Masih wonten tentang Kanoman. Jalagrahan masih wonten Pak. Minggu bukan kan ya? Bisa. Iya, Keraton. Ini Keraton sebelah datane. Bahasa Jawa wite anak uma, wiwite anak uma, uwite anak uma, permulaan ada rumah. Nah, itu waktu itu bangun pulau Pak. Nangga ditiliki masih anak. Nah, sepulang dari haji, ya kemudian kembali ke Pasambangan, selanjutnya diperintahkan oleh Babat membuka hutan, mendirikan pemukiman Tegal Alang-Alang, membangunnya dilakukan pada 1 Muharram 1849 Hijriah atau 1 April 1445 Masehi. Nah, ketika Ki Danusela wafat, Pangeran Walangsungsang atau Ki Somadula atau Cakrabumi atau Haji Iman menggantikan kedudukan sebagai kubu dengan gelar Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kubu Cirebon. Aku sih dulu karena Pak Nikin ini ibaratnya Pakuwon Pak, masa Pakuwon. Jadi sebenarnya Ki Dalang-Alang kan masa duduk Pakuwon, Tegal Alang-Alang, tapi karena menghormati mertuanya sekaligus kubu pertama dilakukan kubu pertama jadi Mbak Kubu Cirebon, kubu kedua ya tempat ceritanya. Nah, ya. Terus ada istilah pada masa pemerintahan Sunan Jati dan Raja Cirebon setelah penambahan Ratu 2 dan 1 dan 2 yaitu Dan Arifin dan Pangeran dan Mandiri Wilayah, struktur jabatan pemerintahan di Cirebon sebagai berikut. Pertama, jabatannya Ki Buyut Pak. Apa sih Ki Buyut? Namanya Buyut Kenja. Ada Ki Gede, ini kang bener. Laki buyut itu adalah pemimpin kebuyutan, yaitu atau masyarakat 20 som atau kepala keluarga. Nah, itu buyut Pak. Terus Ki Uwu sebutannya adalah pemimpin dukuh atau desa yang tadi dari gabungan kebuyutan. Terus Ki Ageng atau Ki Gede atau Ki Gedeng adalah pemimpin beberapa dukuh atau desa. Terus Adipati atau Temenggung adalah kepala para Ki Ageng atau Ki Gedeng. Terus Sunan Cirebon atau Panembahan Cirebon adalah Raja Cirebon, itu pada masa Panembahan Ratu. Panembahan Ratu 1 dan 2. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kebuyutan adalah buyutan. Kebuyutan berasal dari kata dasar buyut. Kebuyutan berasal dari bahasa Sunda yaitu uyut.
adalah tempat suci dan tempat mempelajari ilmu keagamaan yang dipimpin oleh seorang resi guru. Istilah kebuyutan setidaknya sudah ada sejak awal abad 11. Jadi kebuyutan di sini keagamaan, keagamaan. Nah, kebuyutan juga berasal dari kata dasar buyut, kemudian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga kebuyutan dapat menyatakan yang pertama nama dari seseorang. Jadi nama seseorang kebuyut, kebuyutian, kebuyutnya, kebuyutnya sebenarnya. Yang kedua tempat keramat. Jadi tempat keramat itu buyut, namanya kebuyutan. Yang ketiga semua benda dan segala yang dibendakan. Kebuyut, ya bisa. Kira-kira mengatakan Pak ya, supaya ini sama-sama belajar. Yang kedua istilah Ki Gede Pak atau Ki Ageng. Nah, Ki Ageng atau Ki Gede adalah gelar pemimpin pada zaman dahulu yang biasanya digunakan oleh tokoh pendiri atau suatu daerah tertentu atau tokoh dengan kesaktian yang legendaris dalam cerita tutur rakyat. Ki Gede pun sakti. Nah, Carbanegari pada masa pemerintahan Pangeran Cakrabuana dalam rangka menjaga dan melindungi kewibawaan negara pemerintahan dibentuk dua pasukan perang. Disebut pasukan perang. Yang pertama pasukan Baksa, singkatan pasukan Babak Yasa, yaitu pasukan yang ahli ya dalam melakukan perluasan sebuah wilayah atau babat alas. Infanteri. Ya, babat alas tuh. Pasukan infanteri. Ki Gede selaku pemimpin berdua. Kavaleri berarti. Nah, dia sebagai komandan pasukan. Nah, dari komandan pasukan Baksa niku para Ki Gede Pak. Para pendiri Padukuhan, pemimpin Padukuhan. Pimpinannya siapa? Mbak Serbon. Yang kedua pasukan Suratani, yaitu pasukan yang dibentuk dari para pemilik sawah, pemilik sikep. Tapi kemudian anak-anaknya nih Pak, kita kan jadi tentara, jadi penyalu perang, sebagainya. Ya wis, sebagainya gawe mana? Ada pasukan Badak. Pasukan Badak itu anak-anak pemilik sikep, ya. Gua masih nih betulan tuh, ya. Pokoknya sejengkal tanah pun tidak akan itu mati tidak ada senyumnya. Nah, niku pada saat perang pasukan Badak menginduk pada pasukan Suratani Pak. Jadi masa dua. Nah, masa Sunan Gunung Jati pasukannya Pitulas Pak. Pitulas macam-macam lah, Pitulas itu Talik Sandi, pasukan Sarwajala Bungko, nah, terus pasukan Jala Sutra, Palukan, pasukan 17 Kuningan, akhirisan Pak. Ya. Terus nilai filosofi bangunan desa. Nah, pada masa Mbak Kulit Cirebon, di masa Mbak Cirebon nih Pak, ibaratnya desa tuh atau desa dibangunnya kemarin ngalor kabeh, langka ngeta lang ulah pemain itu ngalor kabeh Pak. Nah, itu memiliki karakter atau filosofi pada tahun 1460 Masehi tepatnya Pak. Raden Said Sunan Kalijaga melakukan selaku arsitektur menata bangunan balai desa niku kegiatan dalam hal itu yaitu Marita Ngalor. Pertama, balai desa menghadap utara. Apa maksudnya? Balai desa biasanya menghadap ke arah alun-alun dan pohon beringin. Letaknya balai desa menghadap ke arah utara, yang mengandung arti mungkur gunung madhep ing Jaladri. Mungkur gunung Semela, pokoknya dan madhepnya laut. Jadi mungkur gunung atau membelakangi gunung menghadap laut. Artinya apa? Karena laut merupakan akses masuknya berbagai aktivitas kegiatan lalu lintas, baik yang bersifat positif maupun negatif atau ancaman. Nah, Jaladri atau laut diartikan sebagai lambang keterbukaan, sedangkan gunung diartikan sebagai lambang kesombongan. Jadi lamun jare wong Cirebon yang mungkur gunung ada laut ya konenya. Jadi yaitu mengandung bahwa kuhu. Nah, sebagai seorang pemimpin harus selalu mengedepankan sikap keterbukaan maupun selalu siap siaga menjaga segala kemungkinan datangnya berbagai ancaman dari luar yang akan mengganggu wibawa dan stabilitas keamanan wilayah desanya. Itu filosofi dari pembangunan desa Pak. Nah, tapi akhirnya kan karena mungkin tanahnya kurang atau semono, akhirnya dibeli ngerti nih filosofinya, ya bisa ngetan nang ulang itu. Ya beli bapak dibeli salanang kayak gocong ngulor bae, ada ngulon nggak kata naik. Ya, tapi namun desa-desa zaman benien pasti ada ngalor Pak, sok betul lagi. Kecuali yang dibongkar ya. Nah, terus tata letak balai desa memiliki filosofi untuk mengingatkan para penguasa atau para kubu agar jangan sombong.
tetapi harus berhati pemurah, pemaaf, serta sebagai pelayan masyarakat harus memiliki sikap ramah dan lemah lembut seperti luasnya laut. Seorang kuwu harus mampu berpaling dari sikap sombong dan arogan yang harus menjadi sosok panutan bagi aparat dan masyarakatnya. Pak kuwu, Pak Abot, oh sudah tunggu yang namanya. Iya, ini baru bangunan Pak. Filosofi bangunan itu mengandung arti. Terus alun-alun, paling desa pasti ada alun-alunnya, ana latar ambae. Alun-alun berasal dari kata alaun, artinya banyak macam atau warnanya. Diucapkan 2 kali alun-alun dari kata alaun-alaun, yang maksudnya menunjukkan tempat bersemarapnya segenap rakyat dan penguasa di pusat desa. Sedangkan alun-alun dan pohon beringin yang berhadapan dengan balai desa artinya penguasa harus selalu mengawasi jalannya undang-undang dan rakyatnya. Alun-alun berbentuk segi 4, hal ini dimaksudkan agar dalam menjalankan ibadah, ya, seseorang harus berpegang pada syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Nah, jadi tidak dibenarkan hanya mempercayai yang hakikat saja tanpa mengamalkan syariat agama Islamnya. Jadi tetap tempat-tempatnya itu dijalankan Pak. Jadi bisa, misalnya kita makrifat Pak yang berbangun ya sembahyangnya berkaton, musuhan sih aja aja. Iya, makrifat sembahyangnya berkaton Pak. Dodoknya sembahyang, keter. Wah, udah sembahyang keter ya. Nah, alun-alun adalah lapangan terbuka sebagai pusat segala aktivitas kegiatan dan tempat berkumpulnya bagi baru untuk menerima berbagai informasi yang disampaikan kuwu dan juga berfungsi sebagai tempat hak PP. PP panas-panasan maksudnya sih, yaitu berjemur apabila warga masyarakat bermaksud melakukan protes atas kebijakan kuwu yang tidak memihak kepada rakyat. Jadi ada diatur dalam zaman masa Mbak Cirebon disediakan tempatnya alun-alun Pak. Nah, pasti pokoknya alun-alun Mbak, alun-alunnya kejaksaan ini tadi aman. Iya, alun-alun Pataraksa ganti taman mana ya. Nah, terus pohon beringin, pasti Pak, alun tengahnya pohon beringin Pak. Baru pohon beringin, tinggal apa beli pohon kersem, pohon apa kan ya? Ada pohon beringin. Kita alun. Nah, Punya beringin depan bakso. iya, beringin atau waringin berasal dari kata warain, artinya orang yang sangat berhati-hati. Nah, orang yang berkumpul di alun-alun itu sangat berhati memelihara dirinya dan sebagai segala hukum atau undang-undang, baik undang-undang negara atau undang-undang agama yang dilambangkan dengan dua pohon beringin, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, kang dua kuane ini keraton Jogja, dari sebuah sisi Cikabel. Nah, pohon juga beringin juga memiliki makna sebagai lambang pengayoman, tempat berlindung, mengandung maksud bahwa seorang kuwu dan aparatnya harus selalu memiliki sikap mengayomi, memberikan perlindungan dan memberikan pelayanan yang prima bagi warga masyarakatnya. Jadi insya Allah kuwu memahami filosofi ini yang menjadi kuwu yang baik. Kayak Pak Kuwu Rahmat, kalau Pak Kuwu Rahmat. Terus pasti sebelah banyak dibangun masjid. Ya, sebelah kiri desa. Nah, masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, ibadah dan tempat munajatnya seorang hamba kepada Sang Khalik, sehingga para kuwu dan aparatnya selain melaksanakan tugas-tugas rutin pemerintahan harus selalu taat beribadah dan berzikir mengingat Allah SWT dalam upaya melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu pasti Pak. Ngadep ngalor, kiri pasti masjid, alun-alun, anak ringine. Nah, yang terakhir struktur ya, struktur bangunan masjid Cirebon. Nah, jadi struktur masjid Cirebon, nano Pak Kuwu. Biasanya atap gentengnya itu berbentuk limasan, bersusun 3 yang mengandung filosofi torikoh, yaitu jalan yang ditempuh seseorang untuk menuju Tuhan melalui beberapa tahapan yang melalui para spiritual, dan puncaknya mendapat memolong masjid berbentuk mestaka atau mahkota. Nah, simbol mahkota artinya merupakan tanpa tanding dan gelar sebagai raja dan semua raja. Mahkota juga sebagai simbol keberanian, kemenangan, kemudian zat yang maha agung, maha besar yang harus diagungkan oleh setiap hambanya. Loh, jadi telu loh Pak, telu itu toriko Pak, usaha manusia itu untuk mengajak pada Gusti Allah. Iya, mokono. Nah, terus di masjid biasa terdapat sebuah beduk atau jidor dan kentongan. Nah, Sunan Kalijaga pertama kali mempunyai ide menciptakan beduk yang ditempatkan di masjid, yaitu dengan memerintahkan muridnya yang bernama Sunan Bajak untuk membuat beduk sebagai tanda masuk waktu sholat guna memanggil orang
untuk pergi menuju masjid mengerjakan sholat berjamaah. Di mana sejarah kata juga kentongan bukan itu asal tungtung baik. Tapi kantong kita juga ngomong kantong wah kebakaran kantong bangun cilakan dulu semuanya. Nah terus dibangun lagi balai mangu. Balai mangu dari wongnya dikenal balai panjang atau balai gede atau balai lebu. Jangan pengen Pak. Berfungsi pertama sebagai tempat bermusyawarah gede dengan para pembantunya dalam membahas solusi atau berbagai permasalahan yang terjadi. Jadi ki makanan ki ya, hari ini kan duduk panggungan. Ki pendopo makanan ki balai mangu ya tempat musyawarah membahas berbagai persoalan, diskusi. Ya, yang kedua membahas strategi pengembangan istilah Islam, mendidik para pengagum dan santri dalam memperdalam ajaran. Jadi fungsi balai lebu, balai panjang, kang masian apa berdasarkan pendataan itu anaknya ning buku gede masih anak, ning buku cilik masih anak, terus ning Sarabau masih anak, ning Gambal masih anak, Ciwaringin masih anak, Galagamba masih anak, sejene terus Sinabaya masih anak, sejene sih umum pada langkah pada ubar KB diganti. Nah sebagai kemudian dalam perkembangannya Balai Mangu diproyeksikan menjadi gedung sekolah sebagai tempat pusat belajar untuk menuntut berbagai ilmu supaya menjadi orang yang pandai, mengandung maksud bahwa seorang kuwu harus selalu memperhatikan tingkat kecerdasan masyarakatnya sehingga di wilayahnya tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf atau bodoh. Karena fungsinya yang membahas ilmu aja. Jadi Tanimbang Jati pada cuma bentuknya berupa panggungan kan, tapi sama boleh lebulan. Nah kesimpulan sejati yang kuwu, bisnis standong yang ada. Pertama kuwu adalah pemimpin perbukuan. Dalam hal itu saat itu gede. Yang kedua ahli dalam strategi perluasan suatu wilayah atau kemanan bangsa. Jadi penataan tata ruang apa itu harus memperhatikan itu. Waktu jeder-jeder baik ya. Pengen gawe apa namanya desa situ dibongkar, loli. Terus kena pasal itu nggak ngomongnya. Iya, sangat. Terus mengembang si Islam. Yang kedua, pengembang si Islam membantu soal minta itu mau Cirebon sebagai si Islam, yaitu Ki Buyut disebut sebab apa? Yang pertama ditempatkan sebagai pembantu pengembangan si Islam disebutnya Ki Buyut. Tapi Ki Buyut bisa beli seperti dia bisa lah, begitu mengembangkan Islam mau kan dapat alas, terus diangkat jadi pemimpin ya gede. Terus gede bisa jadi Ki Buyut bisa baik. Pertama babat alas, setelah itu menjadi membantu si Islam. Jadi Ki Buyut makanya tinggi buyut ya tinggi gede ini tapi pengertiannya Ki Buyut gede hampir sama tapi kira-kira begitulah. Jadi kalau Ki Buyut lebih cenderung ke keagamaan, tapi Ki gede pemimpin kebukuan, wilayahan, pakuwu zaman kini. Nah, yang keempatnya harus menteladani sikap dan sifat Mbak Cirebon Pangeran Cakrabuana. Karena itu zaman ini bagaimana kepala desa, balik maning kuku maningnya. Mungkin anak perdai soalnya kan, bagaimana kepala desa kan waktu itu. Nah, yang kelima, penerus estafet kepemimpinan Mbak Cirebon. Mau tidak mau, suka tidak suka, kubu adalah penerus estafet Mbak Cirebon. Mana? Ya, jadi harus menteladani. Nah, yang keenamnya harus memiliki sikap hasta brata. Itu yang pertama, asal kata hasta itu ada 8, brata itu adalah perilaku atau tindakan. Antara lain harus seperti bumi. Berat pengacek kubu itu sebenarnya. Yaitu pemimpin harus memiliki sifat murah hati, memberi tanpa pamrih pada masyarakat yang ia ayomi dan menjadi tempat pertama yang ia andalkan. Kubu berat Pak sebenarnya mengkemet. Yang kedua matahari harus sifatnya seperti matahari. Matahari sok nyorot terus wong kang jahat, wong kang baik, wong apa pasti disinari lagi. Sifatnya begitu. Nah, berhati-hati dalam mengambil keputusan serta dapat memberi tangan terus menerus hingga tidak menyadari bahwa telah berbuat banyak untuk orang lain. Jadi sampai berkelingan berbuat ke semua orang, beling-eling bukan. Sifat matahari seperti itu, kuwut seperti itu. Yang kedua juga harus memiliki sifat seperti api, yaitu stabil, mencerminkan keadilan, mempresentasikan ketegasan, keberanian, kebijaksanaan serta adil dalam menghukum yang bersalah. Tetap bisa ada tugas ini tegas selama matahari api. Terus harus seperti sifatnya samudra atau lautan. Pemimpin atau kubu ini harus membuka mata dan pikiran secara luas, menerima pendapat dari luar sebagai tanda hormat
dan menghargai orang lain. Berarti kamu udah dikubur. Berat. Apa kamu bilang singkatnya bagus kebon sih ya? Tapi aku yang daftar. Asalnya gaji ya aku. Iya, jangan yang buang duitnya apa yang gaji. Nah, Dibatasi 5 agar lu. iya. Karena aku sampai 12 jadinya. Nah, terus 5 seperti harusnya seperti langit. Bentuknya luas biru ya. Pemimpin harus memiliki kemampuan yang dapat diajarkan kepada orang lain. Tuh Pak, sifatnya kubu kudu seperti langit Pak. Yang kedua seperti angin. Pemimpin merupakan seorang yang keberadaannya dan pengaruhnya bisa dirasakan oleh sekitarnya. Nah, artinya Pak, punya manfaat untuk orang lain Pak, kubu itu udah Allah. Pak Abdul makan biasa mau duitnya sentak serang tiram membayar kubu, enggak? Seperti tadi aku perlu kembali ke mana, baru mikirin duitnya mau kembali ke mana? Tulisan. Ngerawut. Iya. Terus sifat yang ketiga, kubu itu harus seperti bulan. Ya, seorang kubu pemimpin itu harus mampu memberikan kedamaian, kenyamanan, kegembiraan dan harapan untuk sekitarnya, sekalipun dalam kondisi yang putus asa. Pak kubu coba bayangkan. Iya. Pak kubu dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bayangkan. Talangan. Iya, talangan. Terus mana yang nama kondangan Pak kubu kita sakit, dengan Pak kubu anak kita lakukan duitnya. Ya, Pak kubu kita mau kondangan, Pak kubu kan bilang kita anaknya Pak kubu sih. Terus yang ke-8, yaitu sifatnya itu bintang, seperti lintang. Jadi seorang kubu pemimpin itu harus menjadi pengarah dan pedoman bagi lingkungannya, mampu memegang kuat prinsipnya, menjadi inspirasi bagi yang lain yang merupakan prinsip dasar kepemimpinan. Jadi itu sejati kubu Pak. Sifatnya seperti 8 tadi. Ya, jadi hasta brata pulangan diapalakan insya Allah kubu laka orogan, laka mabok-mabokan, laka rayap beli Pak, bener. Imamnya kita dari kubu tahun 67 sampai 86. PDC dapat menang baru bilang ngomong Pak. Iya benar Pak, menang baru pokoknya beli apa-apa lah, barisannya langka. Entong kabeh malahan. Bilang kita mah udah di kubu. Iya, nah jadi itulah barangkali Mas Aceh sejatinya kubu ini yang 8 tadi. Jadi kesimpulan akhirnya seorang kubu harus bisa menteladani sifat dan sikapnya Pangeran Cakrabuana Baku Cirebon. Kenapa? Baku Cirebon pengen jadi kubu Pak. Itu perjalanan dari mulai keluar dari keraton itu 22 tahun pengen jadi kubu. 22 tahun untuk menimba ilmunya tuh. Karena apa belajarnya kan ini agama Hindu itu udah dipelajari tapi belum belajari agama yang maksudnya Pak. Kebijaksanaannya, tata tirakat, macam-macam, tapi agama belum bisa. Itu 22 tahun dijelaskan dalam buku Perintis. Dari Perintis ini Sang Petaka 1 Perintis Negara Cirebon. Mungkin itu Bapak Kubu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hingga saya sampaikan, kira-kira mohon maaf. Nah, ini kita sampaikan berdasarkan buku-buku atau naskah-naskah yang ada disampaikan bareng-bareng belajar berpengetahuan. Ketemu nggih, pangapunten karena kula tiyang enem, kata tiyang sepah, agung pangapunten. Lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur nuwun sanget kangge Mama Haji Toto ingkang sampun bedhar yaiku sejatine kuwu. Sengen nggih. Saniki kula aturi dumateng Mamaku Rohmat sejatine kuwu jaman biyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ingkang kula ta'zimi lan kula pituruti fatwa-fatwanipun para alim, para kiai, para sepuh. Wabil khusus wonten tiyang sepuh kula kang saniki alhamdulillah sampun rawuh hadir silaturahim wonten Mama Toto, Mama Didi, Kang Aceh lan sedanten mama-mama kuncen kibuyutan kang boten saged kula sebat setunggalipun. Kulae dicedi mikir ada gemeter asli ya. Karena kula bocah wingi sore, ya duduk bocah wingi sore sih masih mending. Bocah lembut ini Pak. Bocah lembut kulae kadang ngomong tentang tiang-tiang sepah, tapi karena Kang Aceh
menawa wingi kepanggih karo kula diniataken kula dugi ngriki silaturahim. Jadi niat kula niki mboten badhe nggurui sedanten kang luwih pantes kesebat dados tiyang sepuh kula, tapi niki sih wau ta'alum bareng-bareng belajar kesempatan kula dugi ngriki kepanggih sareng tiyang sepuh kula. Kang kula hormati tiyang sepuh kula Bapak Kapolsek Ngatija. Niki Pak Kapolsek kang bisa turu sore Pak. Pegawean yang nglurui wong melek bae. Jadi kula bakal lagi gelelengan kok diubrak-ubrak bae ning wong ke Pak. Nah niki alhamdulillah Pak Kapolsek Klangenan kang wilayah hukume kali Kecamatan Jamblang sareng Kecamatan Klangenan. Sejawat kula kang hadir Kangku Iskiantoro saking Jemaras Kidul sareng namaku Miskat saking Bango 2 sedangkan bapak-bapak, ibu-ibu sedanten ingkang dalu niki dugi teng pendopo Panimbangan Jati Mama Buyut Genja Dusun Bangunarja. Kula karena materi si wis pragat teng tiyang sepuh kula iki natoto kula lamun dikongkon ngomong ka pantese ngomong meketen Pak. Jadi wauku kang disampaikan teng Kang Totoku kaca Pak. Kaca sumerep mboten kaca. Nggih kaca. Jadi kaca niku ari kula baka anak kaca toli kacaan ku supados punapa Pak? Ari kaca ku nganggo punapa kira-kira kan? Amber apa kacaan lu? Koreksi Amber ganteng ya ora, ari bakate semono bae. Ari cungure ora landhep ya angger semono bae bangate. Nah, katanya nggih mau kaca niku bahasa kulae amberan kepantes Pak. Jadi kula ningali kaca ku mung mepantes. Kula ke rada ya mau rada deg-degan kongkon ngandai sejatine kuwu kang kacaane iki wis digawe diwacaken ning Kang Toto iki kacae gini. Nah kula kanggo WIS kanggo miskat kon kacaan ada prigel beli iki. Lamun topong gak bokatan marang miring ngoten ku. Nah tapi semonten soten hitung-hitung niki ngangge introspeksi ngangge belajar kula kaca kang mau disampaikan tekang Toto nacak cobi sekedik tak kacaan teng kula kang bokat mbok menawi najan lima wakili sedanten ki kuku kang wonten tapi kula kang lagi dititiki amanah sementawis kula kang teng Klangen khususnya Kecamatan Klangenan sareng Jamblang. Kula bocah lembut tapi tengku Iis sareng Baku Bango 2 senior Pak. Karena kula ku sega wadang digoreng maning. Jadi karena kula melebet apa periode keloro jadi sega wadang tadi digoreng maning ya suka-suka. Mung disukani bawang goreng baik kalau saya apa sisiran sabrang. Nah pertami kula pengen kacaan kerin wau Kang Toto nyampeaken bahwa sinuhun Pangeran Cakrabuana niku medal saking Kraton Pajajaran yang walaupun teng Kraton Pajajarannya wajar ari zaman sengawit zaman Nabi Adam dua anak putu bakal wis kang arane kekuasaan kok pasti rebutan ya. Tetapi begitu medal saking Pajajaran niki ngangge wanti-wanti teng kula bahwa ketika meninggalkan tahta bahwa kemudian yang dicari oleh sinuhun kula Pangeran Cakrabuana itu artinya beliau sedang mencari ilmu agama. Pak Bu, capek Kanjeng Nabi billah wa mayyar billahu bihi khairan yufaqqu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan didekatkan atau dipahamkan ilmu-ilmu agama. Jadi kunku syarat utama wong pengen dari pemimpinku pasti niti awak dikit. Tidak ada pemimpin di atas muka bumi ini dari jelegenak pemimpin tanpa niti awak. Kanjeng Nabi kudu kholwat teng Gua Hiro mencari jati dirinya siapa. Zaman kien gen pada wong arep pengen nyalon kubu ki buyutan ditekai kabeh. Bature kula Pak. Wiridane diwacai kabeh. Bahkan sampai anak kang nginep niki buyutan. Iya. Barang wis tadi
Barang wis tadi. Terima kasih. Lu ya aja seng sih ngono. Alani seng ngono sih. Nah, jadi artinya bahwa perjalanan Mbahku Pangeran Cakrabuana, walaupun titahnya dari ibunda tercinta Nyai Subang Rarang, putri dari Ki Gedeng Tapa Syekh Bandar Pelabuhan Muara Jati niku kengken wangsul mali kepanggi Rama Bapak Tuai teng riki supados meluk agama Islam. Tetapi pencarian jati diri sedurung jadi pemimpin itu, beliau sangat-sangat rajin mencari ilmu dengan kerendahan hati. Putra mahkota Pak, Ari putra mahkota kok raja. Bayang anaknya Jokowi kan dari wali kota Solo kan, anaknya presiden. Lu pun anaknya raja, rendah hati Pak. Dia keluar dari pajajaran tidak membawa gemerlap pangeran rajai, tapi nutut ilmu manut ning sinten mawon kang kepanggi kang wonten kebijaksanaan. Kepanggi Sang Hyang dan Warsi, resi kang mungkin agama Buddha tapi punya kebijaksanaan. Wow kan diterangkan kepanggi ki gede kang nemue jimat-jimat tapi pengalaman agama Islamnya durung ketemu Pak. Tapi perjalanannya itu kemudian ditempuh. Hari ini ketika pemimpin instan kok bahasa Mangunarjaya apa ya? Ya instan kok kayak tahu bulat kan? Ya digoreng dadakan. Dia belum kenal dirinya sendiri, dia belum selesai dengan dirinya sendiri, lalu jadi pemimpin. Ya pantas waya dari pemimpin mangmung, waya dari pemimpin linglung. Bahasa Inggrisnya belog. Karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri, durung kenal dengan awake dewek toli jadi pemimpin. Durung kenal karo awake dewek tembiak diundang ning sinden memang aku ya wis keder nemen dangkul ku rasae nek kabeh kula kandak kula aduh aja kandhae wong sejen kada. Mereka belum selesai dengan dirinya sendiri Pak. Kanjeng Nabi holwat iki pangapunten buat kandhae keduren. Kanjeng Nabi sedurung diperintah dadi rasul kenalan karo awak dewek. Pengen kenal karo pangeran. Pada Mbahku Cirebon sedurung dititipi amanah niku mencari jati dirinya. Bahkan belajar dening wong kang pinter agama mawon. Kepanggi kang ngertos agama Islame Syekh Zatul Kafi atau Syekh Datul Kafi, Sayyidofil Mahdi. Kang niki wonten teng Amparan Jati niku gurue kang kepanggi Islame, tapi sebelumnya juga belajar agama. Lho jadi kin nganggo kacaan awak kula pertama ya bokat wis kadung ya, kula wis ninggange pulunge mudhun to durung muncul maneh iki. Nah, kadung pulunge wis mudhun teng kula, teng Paku Wiis, teng Paku Miskat, maka saya harus terus belajar seperti Mbah Kumu. Belajar mengenal diri, aja mari-mari aja parek karo Gusti Allah bakal pengen duwe kepengenan luru kulung bae. Iki delat maning iki. Tanggal 22 Oktober ki. Akeh wong kang wiridane beli mari-mari. Sembayang hajate tengah wengi, puasa muti, puasa Senin Kemis, ngumpah dulur kulung. Nah, semoga itu tidak menjadi bagian yang kemudian setelah kami dititipi amanah seperti Mbah Kuwu, kami selesai untuk mengenali diri kami sendiri. Itu pelajaran pertama Pangapura. Tapi kali proses Mbah Kuwu dari pemimpin teng Cirebon niku kepanggih sareng wauka mabak alase teng kebun alang-alang niku kepanggih Mbah Kuwu kang pertami. Jadi nggih boten nggih, Mbah Kuwu niku sanes Mbah Kuwu pertama. Mbah Kuwu pertama niku namanya Ki Gedeng Alang-alang Ki Danusela. Jadi dugi mriki ki sampun wonten kang babak yasa teng kebun alang-alang niku namanya Ki Danusela. Mbah Kuwu mriki bliengkek. Bilegek, tetapi gelem melu ngaula Pak. Dadi pangreksa Burmi atau zaman kini dari Ekbang. Ekbang kok tunggasnya Manyoni. Ya Manyoni sawah gitu, Manyoni sawah dan seterusnya. Putra mahkota raja Pak. Tekang Riki beli engkek, beli legek, beli petang-tang, peteng-teng, petung, pedag-dag, pedidik. Beduk-duk, lu putra mahkota datang ke sini, kemudian wonten Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-alang Pangeran Cakrabuana ngaula dari pangreksa bumi.
artinya butuh proses. Wong dari pemimpin aja kayak tahu bulat digoreng dadakan, ngaulah dikit melu babak yasa, dikongkon-kongkon yang baku pertama ki gedeng alang-alang, ya pangreksa bumi kan berarti kongkonane ku beli lu. Bom mana bom, banyu digiring bom, bom apa akeh tikus bom, baku lu gelem di mukonon ku. Nah zaman kian durung apa-apa, anak pemimpin kang wis kegedean prangsa, durung dari pemimpin, tolik ki gedean prangsa. Dan akhirnya ketika Ki Gedeng alang-alang mangkat, bahkan salah satu putrinya juga dinikahkan ge. Sareng karena Ki Danuarsi niku kakange Ki Danuselang ge. Jadi Ki Danuarsi niku gada kecil namanya Nyai Ratna Riris. Sareng Ki Danuarsi ku gada kecil Nyendang Gelis, mungkin dados mimie Pakungwati ge. Nah niku ketika bertemu itu kemudian Baku akhirnya jadi Baku Cirebon. Nah saat menjadi Baku Cirebon, kula-kulaan ke bakal lagi haul klambi lu niki pangapunten kula mboten sumerep, klambi komprang lah asal usule sang punde kula mboten sumerep, tapi kula duwe tebak-tebakan awak kula pribados. Begitulah Baku Cirebon kita. Jadi pemimpin pakaiannya seperti rakyat biasa, Pak. Ki klambi komprang kayak kula makaten nih, Pak. Ki klambi komprang kayak celana rada sondong setitik Pak. Nah, kenapa celana rada congrok cingkrang kok dudu golongan cingkrangang menganan kan dudu. Nah, pun sih karena Baku karena pegawaiane ning sawah, Pak. Pegawaiane ning sawah makai wau diceritakan anto Baku duwe wau apakah pendiri sewu setunggal mali punapa? Sarang punapa padang ta punapa? Panjang. Niku piring panjang karo pendiri sewu ku dudu saking Baku wong sugih marala dunia karena Bakuwe prihatin. Bakuwe matun. Bakuwe wekel ning sawah sehingga duwe pendil sewu nganggo rakyat kang blimangan ku karena Bakuwe wekel. Zaman kian dari kuwu pengennya tengok bae ning desa. Ning sawah didol mundunom bae kayak bukan. Ayo. Kemuyu lho ku dimarasi lho. Wong dari kuwu je bilok edak sawah ya rangen kita edak sawah tuh. Beli kira belajar wis belajar. Iya jadi kula bakal mengedak sawah karo ku banget dua kok rada cigi-cigi watir kejeblos kan. Tuli wesu ben mari-mari. Kenang diong. Baku tangane enteng, sikile enteng baur karo rakyate dengan pakaian kebesarannya. Niki dieling-eling ning anak putuhe klambi komprang meketen pulang ke jarak. Jadi Baku ning Sabin melu teng Sabin. Dan itu yang menjadi pelajaran buat kita semua. Nah terakhir kulai bokat kesasar ngomongnya kulai ali kulai sih asalnya belajar sejarah, kulai belajar mung sawang-sawangan mawon. Dan ini yang menarik, ketika semuanya sudah direngkuh oleh seorang Baku Cirebon, ayahandanya tahu Pak bahwa di Cirebon ada Caruban Nagari yang bersuasembada lamun zamannya Pak Harto kan. Zamannya Pak Harto suasembada ku artinya beras gampang nih mobil truknya enak zaman puto konten ya. Nah bersuasembada semuanya baik. Caruban Nagari itu kan artinya Caruban itu campuran gitu. Nah wonten Cina, wonten Persia, wonten India, bahkan Laksamana Cheng Ho niku Laksamana Muslim saking Cina sejarah sempat mampir ning Pelabuhan Muara Jati. Akhirnya Prabu Siliwangi ayahandanya tahu bahwa ada sebuah nagari yang makmur kang masyarakatnya akur, anak Cina, anak Jawa, anak Sunda, orang tukaran, orang eng-engan, berbaur dan kemudian membangun Caruban Nagari. Maka kemudian Baku diberikan gelar Tumenggung Sri Mangana. Mau gak cari Pak Kang Haji Toke Tumenggung Sri Mangana ku artinya Adipati Cirebon yang pertama. Ya Pak hati-hati belu bakal kue bagus nemen kue dari bupati maksudnya semua kono. Ya pun kue jangan semono, kue gitu kan ada zaman kien. Ya lulu zaman kini kalau zaman semanera gangel lulu ya. Nah jadi ketika menjadi Tumenggung Sri Mangana diakui oleh Ramanda tercinta bahwa anaknya yang pergi ke
pergi ke timur, ke pesisir timur itu ternyata menjadikan menjadi nagari yang subur makmur. Tapi karena wilayah lamun boten sawon setelah gabung Galuh sareng Pakuan niku sampai mereka sampai dugi teng Pemalang, sampai apa ya? Niku sampai wilayah sampai dugi teng Pemalang. Jadi niku sedanten wilayah kekuasaannya Pajajaran, jadi Kedam bayar upeti wilayah kerajaan. Nah, niki terakhir pesan pula kan paling penting, Mbah Kuwu ketika sudah di puncak kejayaannya, Mbah Kuwu moten cawe-cawe, Jawa zaman ini bahasa ini cawe-cawe apa kan? Ya Mbah Kuwu tidak oligarki. Oligarki ku artinya buru-buru gawe anake, gawe putuwe ditadidangan, tapi Mbah Kuwu pengen lengser ke Prabon dengan cara yang indah. Kraton Pakungwati sudah didirikan. Lamun boten sawon niku prakratone dibangun saking warisan Bapak tua Ki Gedeng Tapa yang menjadi Syah Bandar di sana, kemudian dibuatkan Keraton Pakungwati yang tadi ada masjid diawali dengan tajuk Pejalagrahan dan seterusnya. Nah, ketika kemudian kerajaannya wis hebat, Mbah Kuwu dadi adipati, kari jelegenek beda di sultan dadi raja, Mbah Kuwu menolak. Mbah Kuwu menolak dan Mbah Kuwu kembali pulang untuk mengajarkan nilai-nilai agama. Mbah Kuwu balik maning dari dosen UMC. Salah. Ya Mbah Kuwu balik maning. Mbah Kuwu balik maning teng Amparan Jati. Kang Wau Kang Cape Mama Totoe teng Amparan Jati, teng Trusmi karena Gajah Pecil, sareng teng Keramat Talun teng Rika, untuk menjadi orang yang ditetirai wong kang ditakoni. Ini puncak kearifan Kuwu, Pak. Banyak sekali naudzubillah min dzalik Kuwu kang pragat boro-boro ditarin ini masyarakat malah engan karo rakyat, Pak. Langkali jam langkali aja ngomongan kayak kecil ya lagi engan gini soalnya. Rahasia umum. Jadi lengsernya Mbah Kuwu ketika selesai, rakyat hatinya berpaut dengan Mbah Kuwu, Pak. Beli dari raja, beli dari sultan, tapi kenai taren. Rama Kuwu mulai gada maketen. Tapi ana wong Kuwu pragat masih akeh musuhe. Kuwu pragat masih ambek pengen dadi Kuwu maning. Ya beli apa hari aturannya masih olisi. Nah, tetapi artinya kula belajar saking sinuhun kula, saking karuhun kula, bahwa ketika Mbah Kuwu sudah berada di puncak kejayaannya, Mbah Kuwu memilih lengser ke Prabon dengan cara yang mulia. Orang-orang ridho dengan kehadirannya, orang-orang tenang dengan kehadirannya, dan Mbah Kuwu memilih menjadi guru rasa di Amparan Jati sampai saniki. Kemudian wong bakatokani Gunung Jati pada tetira tengah paku karena zaman semonten Mbah Kuwu pragatnya tetira teng rika. Maka pengen ngadem-ngadem ketemu karo Mbah Kuwu. Mbah Kuwu sudah tidak jadi Tumenggung Trimanggana. Mbah Kuwu sudah tidak jadi Adipati Caruban. Tapi Mbah Kuwu menjadi teman bagi orang-orang yang datang ingin bersama-sama belajar di sana. Dan itulah menjadi cita-cita tertinggi kami para Kuwu Cirebon, sejati ning rasae dudu tekaning pelantikan kuwe bae, tapi kula nyuwun didongaken pragat amanae mugi-mugi sampai ditampi husnul khotimah. Guys, semanten saking kula, mangga selajengnya diskusi mawon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjadi Kuwu untuk tradisi di Cirebon, itu biasanya kita mengenal yang namanya malam kodra. Wis langsung malam kodra wis yang aja. Nah, itu biasanya ning balai desa itu disediakan ngarane lampu jempor, terus tumpeng sebekakake atau seingkung ayam, terus menyam. Dari orang tua kami yang sesepuh kami bahwa itu sebenarnya juga memiliki makna gitu untuk ya seperti yang Mama Kuwu Rahmat tadi bilang bahwa itu adalah nasihat bahwa sebelum menjadi Kuwu kita harus melihat nasihat-nasihat yang sudah ada di yang sudah disiapkan di tempat pemilihan itu tadi. Yang pertama adalah lampu atau cempor. Nah, ini maksudnya seorang Kuwu nanti ketika sudah jadi itu harus bisa menjadi penerang atau madangi masyarakat yang ada di desa tersebut. Tuh.
Terus yang kedua itu tumpeng. Nah, tumpeng ini maknanya adalah tumapak ing penguripan, tumuju ing pangeran. Singkatannya mengono jare sih. Nah, maksudnya adalah ketika kita menjadi kubu, ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah bisa memberikan penghidupan dan kehidupan kepada masyarakat yang akan kita pimpin. Jadi ya makanya biasa aku misalkan masyarakat nyaleman ya punten wae mau sudah mengorban sih. ETGT ku yang sedikit mau aku punya lo BPJS semua. Ya karena seorang pemimpin itu yang harus bisa memberikan penguripan. Nah, selain itu juga harus bisa tumuju ing pangeran. Jadi harus diniatkan segala sesuatu itu untuk menuju kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga seseorang bisa menjadi kubu itu pertama adalah atas kehendak Allah, atas kehendak pangeran, melalui wasilah perantara masyarakat. Jadi kalau Allah tidak mengizinkannya pulung kan 2 kali gel kan. Bagian ayam itu peluruk wae enggak. Atau jelorot, dan mungkin sih masih anak kan aja ya. Itu gel tapi yang Gusti Allah tidak menghendaki ya tidak akan jadi. Dan begitu juga dengan wasilahnya masyarakat. Jadi kalau masyarakat tidak milih, bitingnya kurang, yang berbidati. Nah, makanya selanjutnya adalah kita melihat ada ingkung atau pekakak ayam. Itu maksudnya adalah kita harus manekung, tirakat untuk mengikat kehendak Allah. Makanya kita harus dengan cara tirakat. Makanya anak kang putih, ya, anak kang pati geni, untuk mau nunang sih kurang paham. Cuman maksud daripada puasa-puasa itu juga sebenarnya nasihat untuk diri kita sendiri. Yang pertama adalah mutih. Itu maksudnya mutihakan badan kang regat, seperti yang kata Mama Muhammad tadi, bahwa ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, yang pertama kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, yaitu kita membersihkan diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri. Makanya ada juga pati geni. Pati geni itu mateni geni yang anane ngawaki kita. Jadi jangan sampai kita maju mencalonkan diri hanya berdasarkan nafsu kita sendiri. Makanya yang paling baik itu adalah ketika masyarakat itu ya demen gitu. Masyarakat itu senang nih Bapak Di dicalonakan. Wis duitnya apa segala macam ditanggung masyarakat. Makanya insya Allah Bapak Di nyalon dadi lah. Neng karo Pak Uis. Nah itu, nah selanjutnya ada menyan. Menyan itu adalah simbol daripada sebab dan akibat, bahwa ada asap pasti ada api. Makanya bagaimana caranya asap itu yang bikin mata pedas, yang bikin keselepok bisa menjadi indah, menjadi enak, makanya ditaburi menyan menjadi wangi. Nah begitu juga seorang pemimpin jangan hanya terpaku kepada sebab akibat, tapi bagaimana caranya agar bisa menanggulangi atau menyikapi suatu masalah untuk menjadi lebih baik, atau menjadi masalah yang sedikit menjadi hilang, masalah yang besar menjadi kecil. Nah yang terakhir itu ada kursi, ya simbol kalungguhan, simbol sebagai seorang pemimpin, dan ditutupi oleh lawang putih atau kafan. Itu maksudnya adalah setinggi apapun kita menjabat, selama apapun akan menjabat, yang akan kita bawa itu bukan kursinya, bukan jabatannya, tetapi lawan putihnya atau kafannya. Itu maksudnya adalah seperti itu. Nah, makanya seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Dito tadi, bahwa termasuk struktur bangunan desa itu juga mengandung nasihat-nasihat untuk diri kita sendiri, dan penjabarannya yang saya tahu juga ya kurang lebih sama dengan Pak Dito. Cuman kalau zaman dulu di sebelah wetan atau sebelah timur daripada Gapura itu dulu ada pasar rakyat biasanya sebagai itu. Kalau di Kali Tengah itu masih ada, biasanya ada pasar rakyat. Maksudnya seorang pemimpin juga harus memperhatikan perekonomian. Lalu masuk itu ada Gapura itu salah kata dari Gofuro atau pengampunan. Jadi seorang pemimpin juga harus menjadi seorang yang pemaaf gitu. Dan lalu alun-alun seperti yang Pak Jiro jelaskan tadi juga, tapi juga ada satu versi lagi. Kalau alun-alun itu berasal dari al-un atau pertolongan. Jadi selain kehati-hatian, ketika kita mampu berhati-hati, ketika kita mampu melaksanakan segala amanah daripada, bahwa seorang pemimpin juga harus bisa menjaga peraturan-peraturan khusus untuk diri sendiri. Lalu ada balai desa yang nyinggur gunung tuh Pak Haji, ya ngadep segara. Itu maksudnya itu juga sama, bahwa segara itu atau lautan itu masuk segala macam aliran
entah bangkai yang bersih maupun yang kotor, tapi ketika masuk ke laut semuanya akan menjadi suci. Demikianlah makanya ada istilah ambasegarane. Ya, maksudnya ada seorang pemimpin juga harus ambasegarane, jadi bagian pendukung maupun bukan ya tetap ketika sudah menjadi guru semuanya dirangkul gitu. Jadi mentang-mentang mungkin mendukung kita gitu. Nah mau tulis diturunkan jabatannya, jadi nggak seperti itu gitu kan. Nah lalu guru juga simbol daripada keteguhan. Jadi seorang guru juga harus kuat mental gitu. Karena ya itu pasti banyak yang suka dan yang tidak suka, yang pro dan yang kontra itu pasti ada, tapi ya seorang guru harus tetap teguh. Kita tahu ilmunya. Jadi kira-kira seperti itu, makanya ada kirata bahasa kalau di Cirebon sih Kang Aceh. Ya kirata bahasa itu adalah bahasa kan dikira-kira tapi nyata gitu. Padahal zaman dulunya sih nggak ada, cuman karena perkembangan zaman akhirnya dikirata bahasa bahwa kumu itu ya kudu wawu zakat tidak nawake dewek, makanya dari umat itu kudu wis kenal badane dewek sebelum maju dari kumu. Nah terus wawu ketika masyarakatnya yang terakhir adalah wawu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu akan dikembalikan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekilas demikian saja dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur kusur sangat dumateng mamaca ingkang sampun sami-sami deres. Nggih, pangapunten kula nyukani info sekedik terkait dengan piluwu dan dinamika rencana perubahan terhadap undang-undang desa yang hari ini sedang ramai dibicarakan banyak orang. Ya terutama sih mau kak pulungnya pengen ditambah setitik pulungnya kak. Nah jadi tapi niku sih kula mboten prinsip dalu niki mboten kula pengen ngobrolin niku pilih sawon niku kowe kegawatan nafsu nggih karena wong nambah-nambah jabatan kok perang saya mungkin kowe apa ngebawa nafsu niki cumi kang penting Kang. Niki di salah satu pasal yang akan diusulkan untuk dirubah di undang-undang desa yang di dalamnya mengatur urusan tentang pemilihan kepala desa itu terkait dengan calon tunggal. Jadi calon tunggal dalam aturan yang sekarang berlaku itu tidak boleh ada calon tunggal. Jadi kudu tetap anak calon-calonan. Nah, jadi kang calon-calonan kin ki Pak, kang calon-calonan kin kan kadang anak kang gawa rabiye, anak kang gawa anake ya kayak wong kan gitu. Ini pernah ngono wong kan kah. Nah, ya cuman hari ini pasal itu dirubah dengan klausul kan alhamdulillah hari kula ningali niki mirip dengan tradisi Pakuwon kula Pak. Jadi lamun boten kula sawon, kula pernah mirang teng Mama Opan almarhum Allahumma yarham. Mama Opan niku sempat cerita waktu lagi Mbah Kuwu Ki Gedeng alang-alang selesai digantos teng Mbah Kuwu Cirebon niku pola pemilihannya ku ngangge uwi-uwian Pak. Jadi uwi-uwian kok lagi zaman bengen kula milih kuwu toli nganggo biting ka Pak. Jadi wong ngadeg ning ngadepan wong kang dipilih orang tuh punya pertanggungjawaban. Aja umpet-umpetan kita milih perkara dari pemimpin, maka Anda bertanggung jawab amanahnya kepada saya. Nah, hari zaman kin kan milih umpet-umpetan, toli milih karena alasan apa kan? Bakal dipayah apa dikit kan caranya kan? Karena serangan apa nih? Pajar. Itu hari serangan pajar. Kok bakal cucuknya tangi esok. Bakal kawanan arane serangan duha. Serangan duha dan kawanan yang apa yang serangannya. Nah, dalam klausul itu dan insya Allah kelihatannya akan disetujui oleh DPR RI kalau tahapannya sudah dilaksanakan dan sampai hari terakhir yang daftarnya 1 aja kurang kerjaan lulu calon-calon bayangan apa, maka diputuskan dilanjutkan dengan musyawarah desa bahwa calon 1 itu diputuskan dan disahkan menjadi kuwu desa tersebut. Saya boten. Saya Pak. Dan artinya demokrasi kita pun lamun bisa aja digawe tarung kah? Para tokoh masyarakat tuh kira-kira musyawarah dikit ning desaku kang prigel ke wong kiyin. Digopong bareng-bareng ajana calon maning, ajana eng-engan maning, ajana serangan duha maning. Nah niku dan itu disetujui oleh peraturan resmi Pak.
Ya najan niku mboten gampil. Ari zaman saniki ku zaman wong kegedean prangsa. Oh, bakal wis pilu kok prangsae kang pantes kita. Aku ngomongnya sih pembek wong lima perkara lu pantes dadiku prangsae kang ngomong wong sedesa, Pak. Nah, tapi artinya itu menjadi momen terbaik, Kang. Apa Kang Jai? Bahwa kalau undang-undang ini disahkan, kalau ada orang baik yang sudah diangkat oleh tokoh masyarakat, wis bila perlu tokoh masyarakatnya melu ngadang-ngadangi. Wis Kang di penting-penting Kang ya kono diadang-adangi wis kok dikit. Kan pinter ngaji lah. Kan si pendidikannya bagus. Wis bismillah yuk. Ngoponge kan baik, tahapan pilmu pertamanya dilaksanakan. Maka tahapan pilmu sih tetap dilaksanakan. Ada panitiae, ada pendaftarannya, ada tahapannya. Tapi sampai pendaftaran terakhir calonnya hanya satu, maka Kang Desa Sejen melanjutkan pilmu Kang calonnya luwih sang siji, Kang daftar siji sampai terakhir mung siji, dilanjutkan dengan musyawarah BPD dan musyawarah tokoh masyarakat dadi mufakat dadiku. Ana wong engengan tak beli kowe. Ana wong tukaran beli. Ana wong kang ngomong bocah kita dudu. Oh, dudu bocah kita, dudu wonge kita langkah kang ngomong ngono. Ya paling bandeng ning gure lah. Ya niku apa Kang informasi mugi-mugi lamun niku salah satu klausul itu disetujui, maka mugi-mugi mungkin di beberapa desa yang ada orang baik yang sudah disetujui ari wong seneng kabeh sih bisa, Pak. Rumus seluruh wong seneng kabeh ora bisa, tapi minimal mayoritas orang menyepakati bahwa dia jadi orang baik, diangkat bersama-sama, wis aja eng-engan, aja tukaran, aturan yang membolehkan langsung dimusyawarahkan dan disahkan menjadi kubu. Nggih, Pak Minten. Lalu niki ngobrolin baku Cirebon nggih, supaya bapak-bapak uning lah barang-barang pangaweruh konten tambahan seketik. Jadi baku Cirebon kepada langsung sang niki. Yang pertama kan nikahnya kalian nih Endang Gelis nih, Putri Irsi dan Warsi. Gada kecil Nyai Mas Pakumbati. Bahkan dalam naskah yang lain dijelaskan ada Arya Menger, itu nggak pernah sebut. Terus kawin malih kalau Nyai Rasa Jati pada Campak itu Vietnam, ya, iya, yang menjadi ini gedeng Kali Sapu mungkin. Gada kecil itu. Yang pertama Nyai Larakonda, yang kedua Nyai Rasa Sejati, ketiga Nyai Jati Merta, yang keempat Nyai Jemaras, yang kelima Nyai Mertasinga, yang keenam Nyai Campa, yang ketujuh adalah Nyai Rasa Melasi. Nah terus nembe mawon kita otak-otak nih nemu mana yang ngaco gara-gara ngaco sih. Ternyata di situ disebutkan bahwa Cirebon juga pernah menikah dengan Nyai Mas Wandansari, putri Ki Surayana di Gede Sidapurna. Ya, dia anak arane Maulana Arifin. Dari temok nang kita ngajak berarti baku ora biasa lu tak. Bahkan temriku anak Pak. Beli nakon lagi nakon. Itu mendeleke sentuh lan maning. Ini siapa namanya? Endang Sari maksud. Dia papat ya. Iya, Endang Sari. Apakah ini yang dimaksud Endang Sari itu gimana Pak? Ya, mungkin karena Endang Sari tadi kena Endang Sari Pak aneh Pak. Endang Sari dulu kita dulu ngomong nang Pak. Nama kinem mereka. Tentu Pak. Menurut penjelasan Nyai Endang Sari, tapi kulat yang jarang naskah jarang ngemukakan Pak. Nah, kinem mereka mau wawan Pak. Nemu Nyai Endang Sari. Tengok Pak. Lepak langsung. Pangeran Geling atau Pak? Iya, nah, punten ya. Nah terus Nyai Walang Sungsang juga menikah kalian Nyai Ratna Riris Pak, atau Nyai Kencana Larang. Niki anaknya di Damisela, dua anak Pangeran Cirebon, ya, kan menjabat sebagai Ulu Cirebon Dirang. Nah mungkin Pangeran Cirebon menikah kalian Nyai Cupluk Pak, putri Ki Gede Trusmi atau Pangeran Bangbangan. Tidak cukup yang Bangbangan dua anak, ya, yaitu pertama Pangeran Trusmi atau Bung Cikal atau Pangeran Manggana Jati. Jadi putih baku Cirebon lupa. Kaping pindo Pangeran Jati yang di sini jelaskan menjadi mubalek di Palopo Madiun, Dolopo Madiun. Yang ketiga Pangeran Giri Pamungkas menjadi mubalek di Bodok Garut atau Sunan Tapak.
Nah niki berdasarkan data-data atau naskah-naskah yang mulai temukan mengatakan terus niku tambahan mawon supados kula sumerep kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat dumateng para sepuh kini sepuh ingkang sampun rawuh milat istiqomah dalam pelaksanaan teng dalu puniki. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami sedanten enten barokah rahayu waliya jati jati temening waliya sedanten enten ginanjar kalujengan apa ingkang dados cita-citanipun panjenengan sami enggal kelaksana. Amin ya Allah rabbal alamin. Kula tutup kalawan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.